A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain. Al-jumlatu tsalitsah fi adabi kulli maqaila thawab iya sitatun. Bermula tata cara yang ketiga, peradaban orang masuk ke kota Makkah sampai mengerja tawaf jumlahnya adalah 6. Ini masuk di dalamnya bisa sunnah, bisa juga fardu, artinya bisa pakainya menghukumkan sunnah, bisa juga fardu. Kita hendak berhaji kah, hendak berumrah kah, mulai ada peradaban tadi sampai ini pulang masuk kota Mekah sampai tawaf. Al-awwalu itiksa bi tuwa di dukhuli Makkah. Al-aqsal masnunah bil haji tis'atun. Yang pertama yaitu mandi di kampung Zitua bagi orang yang ingin memasuki kota Makkah, tetapi mandinya ini sunnah aja. Kalau kita sudah tadi di Madinah mandi sunnah ihram, pakaian seluruhnya, masuk ke kota Makkah sunnah lagi mandi, tetapi tidak dilaksanakan ini. Biasanya kita begitu sampai ke kota Makkah terus datang ada mandi lagi. Kenapa? Karena kita mandinya yang masuk kota Makkah ini sunnah aja. Ada rukun. Awan perbedaan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu mungkin dari Madinah itu kalau berkendaraan unta misalnya itu kan sangat perjalanannya melelahkan, kita uyuh karena panasnya tarik matahari. Jadi mungkin badannya berubah kayak orang datang di perumahan aja, datang di kebun, artinya berbau badan kita nih. Tapi ya ini bis dari Madinah Kabir Ali bisnya itu basi. Ada yang berbau badan ini sampai ke kota Makkah, badan kada berubah. Cukup mandi ihram tadi masih harum sampai ke kota Makkah. Sehingga lalu kada dikerja orang ini. Karena amunnya di jituan mandian itu bisa bahajat berjam-jam. Orangnya satu bis itu 60, pemandiannya kada 60 hanya 30. Bahadangan dah. Sekong mandi seperempat jam kali 2. Lelaki aja tuh bibinian bisa mandi setengah jam. Antara lawas sedikit kali 2 jadi 1 jam. Jadi kada kawan ini. Itulah lo orang kada makai ini. Langsung aja kada bersih aja. Itu sunnah aja hukumnya nih. Mandi untuk masuk kota Makkah. Ada beda apa perjalanannya dengan orang dahulu. Mandi sunnah di waktu berhaji atau orang berumrah itu ada 6. Al-ihram, mandi ihram sunnahnya. Dukhuli Makkah, orang masuk kota Makkah sunnahnya. Tawafil qudum, orang tawaf qudum sunnahnya. Mandi, wukuf di Arafah, nak wukuf mandi. Sama bimuzdalifah, nak bermalam di mandi, itu sunnah. Salah aksal yarim jima salasa, 3 kali mandi, orang hendak melutar nang 3 hari kan tak. Bagus lah dalam Jamratul Aqabah, kada mandi menang melutar hari raya, malam hari raya. Tawafil bidak, tawaf bidak mandi juga. Alam Syafi'i fil jadid al-ghusl li tawaf ziyadah. Oleh tawaf Imam Syafi'i kada mensunnahkan mandi tawaf bidak dan tawaf ziyadah, tawaf sunnahnya kita. Jadi maknanya seperti ini aja, karena hukum sunnah kita melihat situasi. Biasanya kalau orang berumrah datang ke kota Makkah itu ada kalanya kepala rombongan langsung menuju Masjidil Haram. Berarti melaksanakan tawaf, istawab, sa'i, tahallul. Tahallul bercukur, selesailah sudah umrah. Boleh kena kagadong. Pas bisa juga digadong makan siang. So juga di gadong tuh makan sore malam nih kita. Tergantung orangnya nih. Karena rasanya itu Mekah Madinah badan kita nih kayak apa aja kada bau. Karena di sana masjidnya basi. Kemudian bersangatan panas bisa bersangatan dingin. Madinah bisa bersangatan dingin.
Keringat ini kada mau jadi. Artinya begitu anda keringat hilang. Karena panasnya itu hilang. Paling menyebab panas terus beli ke kampung pindah behirang acel nih. Kan kayak itu aja. Artinya behirang orangnya aja. Di sana katanya dia bawa apa. Anunya kita aja. Karena rupanya beda anunya. Keadaan kita kampungnya itu. Jadi kata lalu dipakai. Imam Syafi'i kada perlu mandi sunnah, orang tahu ziarah aja, tahu sunat aja. Tahu bidak kada perlu aja. Ta'udu ila sab'ah, kembali hanya sunnahnya menjadi 7 aja. 7 aja. Mik ini kadang ibu-ibu tuh kadang-kadangarannya, mungkin di situ kada ada mik. Akhirnya di pengurus tambahin, kada ada duitnya ambil ke rumah. Anu karemek sudah pecang di belakang ibu-ibu. Sudah beberapa minggu, ibu-ibu kadang dengar telinga aja. Nang tukang kaut nih benyanyi. Tukang nasi itu baru jauh. Itu mengaut bisa aja berdiam. Mengaut baru jauh. Jadi ibu-ibu mendengar tukang kaut aja. Ilmunya kada ada aja. Anda kada tulak sayangnya, tulak kada mendengar. Jadi sada bangali. Nah itu dirubah-rubah kayak apa caranya. Artinya supaya kedengaran. Nang baka kaut belajar. Tangan baka kaut jangan muntung. Muntung baka kaut kalau menjadi. Berapa minggu ibu-ibu melapor aja. Ulun kada sampaikan kada nyaman juga. Malam ini sampaikan darana. Itu ada miknya pinagamat lah. Suaranya ya kakak ini aja entah. Athaniya yaqula inda dukhulil awalil haram wa ya ariju Makkah. Ketika orang masuk awal tanah haram itu membaca ini. Dan ini ada bacaan spesial buku khusus orang haji atau umrah. Allahumma hadza haramuka wa amnuka harim lahmi wa dami wa bashari 'alan nar. Nah ini hilang tulisannya dia. Amini. Fa'amini min azabika yawma tabatsu ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika rabbal alamin. Nah itu bacaannya. Mun doanya bahasa kita, ya Allah ini tanah haram sambian dan orang masuk di tanah haram sambian ini aman. Ada lagi yang menjamin seikung yaitu Allah. Maka haramkan olehmu artinya pelihara dagingku, darahku, kulitku daripada masuk ke dalam neraka. Beri keamanan di dalam jiwaku daripada siksamu pada hari yang engkau bangkit seluruh hambamu. Jadikan aku daripada kekasihmu dan orang taat kepadamu. Hai Tuhan pencipta semesta alam. Maknanya di waktu awal kita melihat tanah haram, maka kita ada peradaban menghormat kepada Allah. Yang Allah bumi ditaksis tanah haram namanya. Tanah haram itu nama satu penghargaan Allah kepada kota Mekah itu tidak seluruhnya tanah haram. Ya ada batas tanah haram. Di batas tanah haram inilah tidak bisa dijangkau, dimasuki oleh orang kafir. Dajjal kada kau masuk. Nang kau masuk si kai iblis dah. Ya, itu Adam bakawal kalau dah. Nah itu jangan kau masuk. Makanya orang apa seluruh apa itu. Kau aja masuk tapi Dajjal kada kawan. Dinding oleh Allah. Ada batas itu begitu kita masuk batas. Ada berapa batasnya, maka baca doa itu hati meminta kepada Allah masuk dalam tanah haram itu, minta supaya jangan hanya sekadar di dunia nih masuk, kita masuk jadi badan apa seluruh kita nih seolah-olah di dalam kayak laksana tanah haram dipelihara oleh Allah di seluruh apa yang menyebabkan mudarat.
Itu sangat tingginya kota Makkah. Kalau mangkainya salah paham, tanah haram tuh haram, adi haram tuh apabila dikerja berusaha ini itu lain. Lain nama penghargaan kepada bumi. Bedanya apabila kita salat 2 rakaat aja, salat di Indonesia 100.000 beda. Allahu Akbar salat zuhur di Mekah, salat zuhur di Manggar. Orang di Makkah, di Manggar ini menggawinya juhurnya 100.000 kali baru sama di tanah haram. Kalau tanah haramnya nih, tanah haram, masjidnya, masjid juga sini. Ada itulah disebut penghargaan namanya, batas. Kayak apa ini sudah bagaimana keadaan kita sesuaikan ada di sana. Punyalah peradaban sedikit di tanah haram, jaga hati, jaga lidah. Ya, melihat apa sesuatu di tanah haram tuh jangan ada seperti sesuatu yang kita lihat tuh. Kepada Allah kembalinya kada baik, jangan ada. Kita sangat hati-hati di sana menjaga hati dan lidah. Hati ini terus menerus musyahadah kepada Allah, lidah perkataan yang baik-baik saja walaupun pada adat. Cil, pian kenapa kami enggak? Aku ditahan kada bakal kamihan, jangan kayak itu. Karena haram. Seolah-olah Allah Ta'ala mengamihakan seikung aja sidin kada bakal kami. Bisa nang pancat sekali kada bakal kami. Garing pa jangannya. Artinya jangan. Kita bisa aja berpandir. Pandir jangan kayak waktu di Indonesia. Pandir yang baik aja. Cil, pian kada bakal kami belum lagi kain aja dulu. Bisa aja kayak itu. Jangan. Aku nih kada hanya kayak itu. Cilpian tahan gak julun jejak di aspal. Bah di papa aku betis. Paling 2 langkah nak kakarujungan karena panasan. Ini di sana jangan dicoba-coba ditakuni. Kada bersanda tahan aku nih kayak berjalan di sini 10 kilo tahan kada bersanda. Jangan coba-coba di sana. 2 langkah aja mimpi suara tuh sudah hilang usianya. Kada tahan lagi lah betis kayak berjalan di berapi. Jangan dikira dibawa ke gedung desa Rupau juga jadi betis hangit apa nih itu jangan dicoba-coba di sana. Artinya kita tuh bila ada kawal batakon tuh jangan dia jawab seperti kita tangguh. Aku kehilangan sandal barang kayak itu. Kenapa pian kada bersandal kehilangan sandal tadi. Nah jadi kita cari ya kan ada nukar sandal itu jangan pada kada apa-apa kok jangan kayak itu. Dari malam juga kada apa-apa juga. Kada lawas berjalan. Asipak batu nang ganal. Ada di batu di situ. Karena pada tangguh terus. Artinya tanah haram itu mustajab maksudnya. Apabila lidah berbicara itulah yang terjadi. Kada bisi anak minta kabul tanah haram. Orang bahari kada kayak kita nih, dia minta sabujurannya. Kita kan berdoa Allahumma ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kada kabul juga. Nah orang lain itu dibawa orang ke tanah haram. Tapi nan orang kada ada ilmu, ada anak. Kada juga pada minta anak-anak itu aja. Sekali balik ke kampung 3 anak keluar di parut. Gara-gara menyambet tadi anak-anak 3 kali tak ulang. Rupanya kabul aja dan orang dia nak ada tahu-tahu tuh yang kita nang bermulai ini alhamdulillah Allahumma sholli ada kabul jualah tadi pura-pura memintanya nih si Anang nih tadi orang pindah nang kada tahu di agama juga jadi apa tahunya jurang minta di situ kabul meminta kada tahu caranya sadang kalau si din kayak apa mengata anak aja anak 3 kali sekalinya 3 jadinya di parut nang bini asalnya mandul pada kan udah bisa banyak umrah pacangannya nih nang kada anak nih tapi kita boleh pura-pura di sana minta tulus hati memang kita kada berdaya kecuali Allah yang memberi kayak itu
Jadi jangan dikikir aja orang dari kampung pindah kaya kada ilmu, jaga bahasa Banjar pindah bubungulan orangnya. Sekali di sana pengabulan. Kita di sini pindah kaya orang tahu lagi ya. Saat di sana kada pengabulan lalu-lalu. Karena Pak, karena orang beda. Tulus, pura-pura beda. Tulus tuh walau satu kata, tapi nya ke Allah Ta'ala langsung. Kita ini memulai dahulu lalu tadue talapis. Seolah-olah kita ini memintanya itu rancangannya kalahin kepada Allah. Karena jurang panjang benar guru tuh anak itu. Ulah lalu kada tulus. Akhirnya kada kabul lalu. Imbah umrah tatap aja para juga. Padahal mustajab tanah haram. Apa nang dipinta Allah kabulkan. Karena Allah menganggap kita tamu. Ujar Allah Ta'ala, aku tidak akan. Kita ini disuruh apabila tamu menghormat. Tidak akan dijadikan tamu yang menghadap kepada Allah kemudian pulang dengan tangan kosong. Ada kabul aja seluruhnya. Cuma itu tadi nang tulus. Tapi kalau nang ada kapura-pura ada mau kabul. Kada yakin bahasa kita itu. Orang sini kada bisa anak hendak banyak. Loh ke Makkah ya Allah ulun kada bisa anak hendak bisa anak supan anu. Nah ini kada kamu tulisnya supan on tetangga sebelah. Nya anak 10 ulun padai jene. Itulah nang orang tadi dia anak-anak tulus jujur kada ada menambahi lalu. Jadi pina bagus nang pina bubungulan juga kayaknya. Pina pintaran ini kada mau kabul. Orang bahari itu datang, bilang ke tuan guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Tuan guru tuh menyahuti, apain mailangi orang nang bungul ini. Ujian nang sidin tadi, nang datang ni bungul aja guru. Sakanya beragam berdua bungul sampai bungul, betamu cucuk. Nang ini pintar, nang ini bungul, kada mau beragam tuh. Nyam kada sama pada bungul banyak. Kenapanya kali tapi tuan guru ini kita disambut orang bungo sarik enggak itu jangan ada menghormati tamu lalu nya ada sidin menyambut diri sidin apain mailangi aku nang bungol ini sakanya bilang itu juga nang bilang bungol juga aja rupanya makai nang apa tahu juga sidin tapi beregap artinya ini saja dan kita bahasa sama sarah juga nih orang itu inti daripada sifat 20 Allah Ta'ala bersifat ilmu mustahil jahil selain Allah bersifat jahil mustahil ilmu kan kayak itu tuh. Jahil itu bahasa Arab bahasa Banjar bungo bahasa Indonesia bodoh yang bedang sanak aja juga sama aja intinya itu bahasanya aja kita kawan memandang diri kita kayak itu. Oh sekalinya kabul. Tapi mun kita memandang aku alim. Kada kabul aja Tuhan apain aku beri alim dah. Ada mau lagi. Apain aku beri pintar sudah orangnya lendak beri. Nang diberi orang nang bungo. Orang meminta karena bungo orangnya diberi orang lah kehendak mengapa tadi. Kasihan orang melihat. Nah itu kan percontohan orang beribadah sebenarnya. Apabila diri kita mengaku bisa kada diberi orang dan rahasia ibadah. Tetapi bisa melaksanakan itu diberi hanya nikmat jahir. Tapi rasanya kada diberi. Rasa beribadah itu di dalamnya tuh makrifat kepada Allah kada diberi. Kenapa? Kita masih ada wujud kita. Belajar kayak apa caranya supaya kada ada wujud. Jangan coba-coba berjalan kada lengkap. Tapi berjalan jarah ke berau. Sehingga jalan poros buntang sangat ada ibu-ibu pina kada orang biasa aja ibunya biasa aja pina pemandir aja karena melihat baku biasa berdataan cari izin gurunya untung ulun gurunya ulun baku biasa baju kaos nah pak ujar ibu-ibu tadi aku betakun nah ini ngalih juga ibu-ibu nih nang apa dosa nang paling gena nang paling besar apa dosa hendak ulun jawab
kada sembahyang, kada gana dosanya. Hendak ulun jawab orang minum arak kada gana juga dosanya. Orang mabuk kada gana apa kada. Ulun jawab ringkas wujud kita. Nah pas dia. Kan tuh ngecidin sekalinya betabung deh. Mun kita berjalan sembarangan aja kada ada tawakan orang apain bilang dia deh. Belajar lu ke guru sana bulik, jurur orang bulik yang. Untung tuh supir nang ini siap sudah. Sampai ke Iwak Wadi. Bano, artinya mulai iwak karing, iwak wadi, iwak nang sama siap, ada masalah lagi. Apa di dalam hidup kita nih ya seperti itulah Allah mengembang apa seluruhnya. Sebenarnya sama aja sebenarnya isi dari seluruh ibadah dan seluruh selama ada wujud kita, itulah yang bernama dosa besar. Bertambah ibadah, bertambah wujud kita, bertambah besar dosa kita, tambah besar. Nah, ini pelajarilah di majlis kita ini menghapus itu, bukan keganalan ilmu, bukan ketinggian, menghapus wujud akuan kita. Kita merasa ada punya itu. Nah ini nang kitab nang kita baca dan seluruh mulai awal berjalanlah majlis sampai berkah dua guru yang mereka hadir apa seluruhnya. Allah menjaga itu pelajarannya tidak ketinggian ilmu, tidak kebanyakan ibadah. Bagaimana caranya menghapus wujud akuan kita. Nah ini terus berputar. Ada turun ke barat, turun ke atas, turun sampingan. Tapi itu aja isinya. Dibawa kemanakah itu juga isinya. Dibawa memancing itu juga isinya. Mendasar kada di kita apa kada apa ya sadang dah waktu dijuling umpan dia mau juga mengungkapnya hanya dia mau mematok juga tapi dasar nah tak dia itu ikan itu kan kada daya sorangan itu di dalam banyu kan sebenarnya isi itu ya. Kita hanya syariatnya besi pancing besi umpan ada kail kawatnya kail julang timbai labuh nang memberi sudah di luar kita merasa akan berian orang, itulah makna syukur. Gerakan iwak tuh kada dijual di pasar, iwaknya deh, tapi rijutnya orang Banjar, nah bahasa Indonesia kada gerakannya itu, nah itu makna syukur. Begitu bergerak, hati bah tahu lagi hilang lapah nih, nah tahu lagi nah buntal, sekalinya buntal. Tapi buntal itu kan manfaatkan juga pacang dimakan. Buang buntalnya tapi dapat sudah gerakan karujutnya. Nah itulah makna syukur. Jadi isi tak sabarnya di dalam begitu ada syukur. Itulah makna dua sifat sabar, syukur. Pancing itulah makna ilmu dan usaha. Kita padanto Allah. Kita ada wujud tapi majaji. Kita juga yang mancing itu Allah Ta'ala mancing di mana? Luput memakai, sadang sudah nang sembahyang Allah Ta'ala juga jangan itu salah pakai nang memancing Tuhan. Nah itu Bapak Tuhan memancing, dia nang punya nang pangayannya memancing. Asalis yang ketiga sini aja. Asalis wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, lapangkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat kita, menjangan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bisri suratil Fatihah.